Masya Allah Bang Haji. Masya Allah. Saya ketemu dengan tokoh banyak juga, tapi ketemu dengan Bang Haji ada perasaan yang berbeda. Saya kembali ke masa kecil saya. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji, kalau Bang Haji kalah dipukul nangis. Gitu. Makanya saya kembali ke masa lalu. Andai orang tua saya masih ada, dia pasti senang sekali melihat Termasuk saya. Anda nangis waktu itu maksud saya? Iya, kami nangis kalau Bang Haji kalah. Berdoa, ya Allah menangkan Bang Haji ini. Karena dia pembela kebenaran di situ kan. Masya Allah. Masya Allah. Ini atas permintaan para ulama waktu itu sebagai wakil presiden. Tapi Ustadz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Itu kira-kira alasannya apa Ustadz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung? Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka. Itu sebabnya Ustaz. Ya, kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18 jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara, lalu setelah duduk kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Tidak ada peranan, betul. Itu sesuatu yang sangat terlalu, Bang Haji. Awas, tepuk tangan Pak. Sebetulnya kita dulu pernah ketemu saja. Iya, Bang Haji. Di rumah saya Ustaz. Bang Ustadz Solmed. Di Ustaz Solmed. Waktu itu beliau lagi ada acara apa gitu Acara ya. pengajian. Cuman waktu itu kita nggak bisa ngobrol karena banyak sekali mak-mak garis keras. Iya, waktu itu ketemu jangan sepintas-pintas gitu. Iya. Tapi saya menatap Bang Haji terus di situ. Oh ya. Iya, karena ya itu mengenang. Kan setiap anak-anak kecil itu kan punya lagu kan. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran, saya nyanyi, saya tanya almarhumah mak saya. Ya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil nyanyi itu sampai keluar leher. Ikutu pasang. Saya tanya, apa artinya? Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kita mau gali ilmunya nih sekarang. Kan tempornya rame itu kan. Saya penyanyi nih Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan. Hampir semua hancurin gitar. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua Bang. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Masya Allah. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada, kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya
jelek, manja pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Nah, jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya, bahwa Iya. Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang untuk dinikmati oleh mata gitu. Iya. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Iya. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu. Tentunya lagu yang tidak merusak itu ya. Ya. Nah, bagaimana Ustaz ketika berbeda itu nggak perlu bermusuhan gitu kan? Karena ada perintah Allah bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa bagaimana kita mendewasakan masyarakat, mengedukasi masyarakat agar kita bisa melaksanakan aturan permainan demokrasi ini, yaitu memilih pemimpin ya sesuai dengan kehendak kita dan sebagainya. Tapi di sisi lain jangan sampai pemilu itu justru sumber perpecahan. Kira-kira apa saran Ustadz tanpa ada perpecahan dan sebagainya? Saya pikir perlu kesadaran politik. Oke. Eropa maju memakai demokrasi itu kan bukan kemarin sore. Mereka mengawalinya dari Renaissance abad pertengahan 500 tahun yang lalu. Sementara kita baru saja memakai sistem ini sekitar 77 tahun. Jadi amat sangat muda belia. Sebelum itu kita masih amat sangat muda. Betul. Jadi dengan perjalanan waktu, proses pendewasaan bahwa berbeda itu tidak mesti bermusuhan. Betul. Tapi kalau sudah duduk di tampuk kekuasaan, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik yang dulu memilih ataupun tidak memilih penguasa yang duduk. Maka kalau keadilan itu dilaksanakan, itu tercantum dalam doa yang diajarkan Nabi, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai yang berkuasa itu orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro mungkin tidak mengenal Tuhan karena dia komunis. Che Guevara mungkin tidak tahu Tuhan karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sudah ada orang tidak sayang kepada rakyat dan tidak takut kepada Tuhan, maka komplitlah penderitaan itu. Ya. Jadi saya mungkin melalui tausiah. Isi tausiah saya itu sebetulnya kalau diringkas tidak keluar dari 3, Bang Haji. Yang pertama islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, yang kaya raya buat pondok tahfiz Quran, Islamic boarding school. Lalu kemudian islahul iktisad, belanja ke warung tetangga, tingkatkan ekonomi umat. Karena kalau umat ini miskin, suaranya mudah dibeli. Dikasih 50.000 untuk 5 tahun dia nggak mikir. Tapi kalau seperti orang yang mapan ekonomi dikasih 50.000 dia nggak mau. Kalau dikasih 5 juta baru dia istikharah. Istihara. Lalu kemudian yang paling penting di antara semuanya adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Maka selalu saya sampaikan, kita mesti cerdas, pilih orang sholat. Kalau kamu tidak memilih orang sholat, maka orang yang mabuk, orang minum khamar, orang berzina akan memilih satu selera dengan dia. Dan dia akan duduk di legislatif, kabupaten, kota, provinsi, DPD, DPR RI. Mereka akan buat undang-undang. Kita tidak bisa berteriak di luar sistem. Mesti berada di dalam memperjuangkan itu. Itu saya sampaikan. Tapi lagi-lagi kan tausiah, ceramah itu berakhir dengan serangan fajar yang luar biasa. Oke, jadi pemirsa bahwa memang itu tantangan kita ya. Bahwa semua kita punya kewajiban untuk berkontribusi tentang pembangunan agama ini. Tentu bahwa kalau Islam dasarnya seperti Ustaz katakan tadi ya, basicnya referensinya Al-Quran wal Hadis. Ya, baltadun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Amin.